Shalom wanitanya Allah, gimana kabar Anda semua ya? Senang sekali saya bisa menyapa setiap Anda semua di ibadah Women kita. Saya berdoa biar perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita. Di masa kondisi yang seperti ini, kita tetap antusias, kita tetap semangat, kita tetap cari Tuhan, karena kekuatan kita hanya di dalam Dia. Kita siapkan hati yang terbaik. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk Anda bisa like, share, dan komen. Anda juga bisa subscribe YouTube PS Lanitan. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya setiap update dari sesuatu yang ada di YouTube ini Anda juga bisa menerima notifikasinya. Kita siapkan tanah hati yang terbaik, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama para wanita Allah. Katakan ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Haleluya. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, aku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Dia besar dalam kita, ibu-ibu sekalian. Dia besar dalam kita, wah para wanita Allah. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, Kau sumber
pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan, Tuhan, Engkau mendengar. Tuhan, Engkau mendengar.
setiamu yang menghiburkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan, thank you Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan kami adalah milik-Mu. Kami ada di dalam-Mu, thank you Tuhan. Sungguh bagi kami wanita Tuhan, itu adalah tempat teraman dalam hidup kami, yaitu dalam hadirat-Mu. Kasih setia-Mu ada dalam kehidupan kami, tak pernah habis-habisnya Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Setiap pemirsa, setiap para wanita, hamba juga. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau bukan hanya Bapa yang baik, tetapi Engkau adalah kekasih jiwa. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami sungguh bersuka cita. Kami boleh mengenal-Mu. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu. Peluk kami terus Tuhan. Pegang kami. Pegang hidup kami terus sampai selama-lamanya. Dan kami tidak akan pernah lepaskan Engkau. Apapun yang terjadi. Tuhan, kami mau terus memegang-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ora mana mata karala paya syireta karala. Ora mana mata karala maya namata kurala maya shikara bara bara bara. Ora mana maya syara bata karala maya nama nama. Kirala bata karala maya syakara mana mana mana. Kira mara 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 mara. Kora bara bara la bayara la mara la. Haleluya Tuhan. Kora mara mara la bayara la mara. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Sebab kami adalah milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Amin. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu, thank you Tuhan, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerja
Terima kasih hadirat-Mu sungguh manis di tengah-tengah kami. Sungguh manis Tuhan dalam hidup kami. Jamah terus ya Tuhan, setiap pemirsa ibadah online Women ini Tuhan. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan yang paling mengerti kami. Kami ini adalah orang bilang makhluk yang sulit untuk dimengerti. Tetapi Yesus, Engkau yang pencipta kami. Engkau jauh lebih peduli, jauh lebih mengerti. Dan hari ini hamba berdoa, sungguh-sungguh di sesi kali ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap para wanita yang ada. Tuhan menjamah ya Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan sehingga setiap wanita selesai ibadah ini bukan pengetahuan yang ditambahkan, tapi hati mereka diubahkan, hidup mereka diubahkan. Ada sesuatu ya Tuhan, mereka bertumbuh, mereka berbuah melalui benih firman Tuhan ini. Dan ya Tuhan, ketika para wanita ini bertumbuh dan berbuah, maka hamba percaya itu akan berpengaruh di sekitar mereka. Rumah tangga mereka pun akan dipulihkan, pekerjaan mereka, pelayanan, semuanya, segala aspek kehidupan mereka pun akan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terus Roh Kudus, pegang hidup kami, jamah kami, berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom wanitanya Allah. Saya sungguh merasakan hadirat Tuhan. Ya, Tuhan itu baik dan Tuhan itu begitu manis. Wanita itu katanya makhluk yang sulit dimengerti. Ya, enggak apa-apa ya, karena kita yang ngomong ini kan juga wanita gitu ya. Jadi orang kadang sulit mengerti kita. Ya, tapi kabar baik, kabar luar biasa, Allah kita itu mengerti kita. Hari ini apapun yang ada di hatimu, di hidupmu, di pikiranmu, ya tumpahkan semua kepada Tuhan. Saya kerasa hadirat Tuhan begitu manis. Kayaknya tuh kita enggak usah ngomong apa gitu ya. Enggak usah dengan kata-kata. Dia sudah, Allah itu sudah mengerti. Dan dia terkadang Tuhan mengerti itu bukan berarti menjawab setiap doamu, enggak. Melegakan hatimu, membuat hatimu itu tenang dan damai. Bukankah itu jawaban yang lebih daripada segalanya? Katakan amin ya. Hari ini temanya tentang wanita yang beroleh kasih karunia. Kita sama-sama belajar di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38. Dari seorang tokoh wanita namanya Maria. Ya, bagaimana Anda sudah dengar yang kemarin-kemarin? Kalau belum dengar silakan dengar. Kategori wanita, wanita yang menggerakkan hati Tuhan. Satunya lagi wanita yang memberikan pengaruh, membawa pengaruh. Lalu yang berikutnya ini adalah wanita yang beroleh kasih karunia ya. Ini selalu continue, Anda harus dengerin supaya Anda tidak ketinggalan setiap firman Tuhan yang dibagikan. Karena itu mengubah setiap Anda semua. Lukas pasal yang pertama ayat 26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku ini belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ini Maria ini beroleh kasih karunia. Apa? Dia itu rahimnya dipakai untuk melahirkan raja di atas segala raja. Dia adalah seorang perawan ya. Karena itu Tuhan Yesus itu lahir dari rahim seorang perawan. Tidak ada campur tangan manusia. Semuanya murni perbuatan tangan Tuhan yang ajaib.
Nah, Maria ini beroleh kasih karunia. Apa? Dia dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Bapa untuk apa? Rahimnya dipakai melahirkan raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus namanya. Itu kasih karunia, itu privilege. Dan semua wanita beroleh kasih karunia yang luar biasa seperti Maria ini. Kalau Maria beroleh kasih karunia gitu ya, berarti ada rahasia di balik kehidupan Maria. Kenapa dia bisa dipilih sama Tuhan gitu ya untuk melahirkan anak raja di atas segala raja? Kenapa memilih Maria? Pasti ada rahasianya. Kita akan sama-sama belajar. Orang itu ya kalau beroleh kasih karunia itu luar biasa. Kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kehidupan seseorang itu tujuannya itu untuk kemuliaan namanya. Nah, dan Tuhan itu kalau kasih karunia itu tidak kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara, ya, ibu-ibu, para wanita, ya. Tuhan memberikan kasih karunia tidak kepada semua orang atau sembarang orang, kepada orang yang dipilihnya. Dan kalau Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, berarti ada tujuannya di balik itu semua. Nah, tujuannya adalah apa? Tuhan mau pakai gitu Maria untuk apa? Melahirkan raja di atas segala raja yang ujungnya nanti akan menyelamatkan umat manusia. Nah, kalau Maria bisa dipakai beroleh kasih karunia dari Tuhan, maka saya percaya setiap kita wanita-wanitanya Tuhan, kita pun bisa beroleh kasih karunia. Kita akan sama-sama belajar apa yang Maria punya gitu ya, sehingga dia bisa beroleh kasih karunia yang begitu luar biasa. Coba kita lihat di ayatnya. Di ayat yang pertama ini. Di ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Nah, Tuhan memilih perawan Maria. Apa yang menjadi rahasia Maria? Kenapa Tuhan pilih dia gitu ya? Yang pertama dikatakan karena dia ini perawan. Apa maksudnya perawan? Perawan itu adalah dia itu suci, tidak ternoda. Itu perawan, suci tidak ternoda. Tuhan mau setiap kita, kalau kita mau menjadi wanita yang dipilih Allah, beroleh kasih karunia, macam-macam. Tidak selalu menjadi seperti Maria. Ada orang-orang itu beroleh kasih karunia beda-beda. Kasih karunia dipakai oleh Tuhan. Kasih karunia melahirkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa di dalam hidupnya. Kasih karunia untuk apa? Untuk dipakai Tuhan. Tidak cuma jadi hamba Tuhan mungkin. Di dalam marketplace, Anda sebagai businesswoman mungkin. Anda bisa juga dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan wanita. Ya, hari ini mungkin kalau dulu sulit ya cari hamba Tuhan wanita dipakai Tuhan kecuali Kathryn Kuhlman yang kita tahu. Maria Woodworth Actor gitu ya. Tapi hari ini ada banyak wanita dipakai Tuhan juga gitu ya. Dan mungkin salah satunya Anda nanti di hari-hari ke depan mungkin. Menjadi wanita yang dipakai Tuhan kan tidak harus selalu di mimbar. Tidak harus selalu di panggung. Tidak harus selalu di dalam gereja gitu ya. Menjadi wanita yang dipakai Tuhan bisa ketika Anda ada di keluarga besar Anda. Di kantor di mana Anda bekerja, dimanapun Anda berada, Anda bisa dipakai Tuhan. Bahkan sebagai ibu rumah tangga juga. Itu beroleh kasih karunia, diurapi. Ada orang-orang tertentu juga beroleh kasih karunia. Apa? Punya karunia-karunia. Karunia roh di dalam kehidupannya. Apa? Mungkin dia karunia marifat. Bisa lihat orang gitu ya. Ketika lihat orang, dia bisa lihat orang itu tidak usah cerita ngapain gitu ya. Orang itu sudah tahu, kamu baru berbuat dosa ya. Pakai baju ini, jam ini, di sini. Wah, ngeri. Tidak semua orang bisa lihat seperti itu. Saya pernah kenal seseorang, ya. Orang itu begitu tajam dan begitu peka sekali. Karunianya adalah karunia marifat. Dia bisa bilang begini, kamu berbuat dosa hari ini, jam ini, pakai baju ini, sama ini, sampai kadang gitu ya. Kadang bentuk rambutnya bagaimana, orang itu bisa tahu. Dan ketika itu ditelanjangi sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Orang itu sungguh-sungguh tertemplak dosanya gitu. Ada orang-orang tertentu beroleh kasih karunia seperti itu. Ada orang-orang tertentu seperti Kathryn Kuhlman. Itu wanita luar biasa. Radius orang kalau datang ke KKR-nya itu kadang sampai nginep-nginep gitu ya. Misalnya KKR-nya misalnya hari Jumat, itu hari Rabu itu sudah datang gitu ya. Sudah nunggu hari Jumat, pintunya dibuka jam 6 sore gitu ya.
itu dari pagi-pagi buta itu sudah antri. Bukan mengidolakan manusia, bukan. Siapa yang bisa menarik orang datang kalau bukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu bisa menarik orang dari utara, selatan, timur, barat. Ini, wanita ini beroleh kasih karunia, dipakai Tuhan secara luar biasa di zaman itu. Di waktu itu, luar biasa. Nah, tidak semua orang beroleh kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu masih diberikan sama Tuhan hari ini dengan cuma-cuma. Saya berdoa sungguh-sungguh selesai Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Anda pun beroleh kasih karunia. Tidak tahu kasih karunia apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tapi Anda beroleh juga, saya juga. Saya juga mau Tuhan beroleh kasih karunia. Yang pertama, perawan Maria. Perawan itu suci tidak bernoda. Jadilah wanita yang suci tidak bernoda. Tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kejarlah itu. Tidak ada noda apapun di dalam kehidupanmu. Engkau adalah seperti tanda kutip, seperti perawan. Gitu ya. Tidak ada dosa di dalam hidupmu. Kalau kita bisa lakukan itu. Wanita yang suci tidak bernoda. Hatinya murni, hatinya tulus, hatinya apa adanya. Tidak ada maksud-maksud tersembunyi di dalam hati dan hidupnya gitu ya. Apalagi dalam hati, dalam hidupnya juga. Tidak ada. Hatimu itu tulus apa adanya, baik kepada Tuhan. Kalau mengiring Tuhan itu bukan karena cari berkat. Kalau mengiring Tuhan itu bukan karena supaya dihormati gitu ya. Aku mau melayani Tuhan supaya apa? Supaya aku dihormati orang. Bukan, supaya aku dipuji-puji orang. Enggak, kamu mengiring Tuhan karena tulus kamu cuma cinta sama Tuhan. Kamu melakukannya itu bukan untuk dipuji atau apapun, tapi tulus karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau apalagi hatimu tulus, murni apa adanya. Tidak ada hidupmu tidak ada yang tersembunyi apa? Transparan. Tidak ada hati yang mendua, ya. Engkau tulus murni apa adanya, baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hatinya itu tidak lagi tulus. Ketulusan itu sulit dicari. Ada banyak orang sekarang ketika melakukan sesuatu selalu ada maksud yang tersembunyi. Tapi mau enggak kita mau menjadi seperti Maria? Dia suci tidak bernoda. Hatinya itu tulus, hatinya itu murni, hatinya itu apa adanya. Tidak pernah punya pikiran kalau aku lakukan ini pasti aku nanti dapatnya ini, itu, ini dan itu. Bisa enggak kita tidak punya pikiran itu sama sekali? Ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak pernah mikirin itu. Nanti kalau aku lakukan ini ya, biar bosku ini segala macam. Pokoknya hatinya cuma tulus murni apa adanya. Sudah tidak pernah punya maksud-maksud yang lain. Tulus murni apa adanya kepada Tuhan, juga kepada pasangan. Hari ini banyak sekali orang yang sudah tidak tulus, tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Hidup satu atap dengan pasangannya, tetapi pikiran dan hatinya sudah kepada orang lain. Itu bukan cuman kata orang. Itu banyak yang terjadi. Itu banyak yang terjadi. Banyak orang yang tidak murni. Ada orang-orang banyak yang menyembunyikan sesuatu di hidupnya. Mau ndak hari ini kita benar-benar menjadi orang yang murni, tulus apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi. Kita menghargai, kita menjaga sungguh-sungguh kekudusan kita di hadapan Tuhan. Menjaga sungguh-sungguh kekudusan ranjang tempat tidur kita. Ada banyak orang masih punya suami gitu ya. Masih statusnya jelas. Tetapi dia sudah jajan kemana-mana. Mungkin Anda berkata, loh itu suami saya yang kayak gitu. Saya katakan bukan cuma pria yang kayak gitu. Ada juga banyak wanita juga melakukan hal yang sama. Bahkan TTM itu banyak. Hari ini mungkin suami tidak bisa kasih kepuasan lahir batin gitu ya. Carinya ke tempat lain. Curhatnya ke orang lain yang bisa mengerti, yang bisa peduli. Ya. Dan itu Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan itu semua, alarmnya sudah bunyi di dalam hati. Alarmnya ini sudah bunyi. Itu berarti tandanya Tuhan mau Anda berhenti di area itu. Tuhan mau Anda tidak melakukannya. Terus apalagi terus melakukannya, Tuhan tidak mau. Tuhan mau Anda berhenti di situ. Pastikan itu. Perawan Maria itu yang menyebabkan Tuhan memilih dia.
Tuhan memilih. Mau ndak hari ini? Di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang kacau balau, di tengah dunia yang ndak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri, di tengah dunia yang ndak bisa bedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, di tengah dunia yang abu-abu itu sesuatu yang diizinkan. Mau ndak hari ini sebagai anak Tuhan, wanita-wanitanya Allah, berkata tegas dengan hidupmu, berkata tegas dengan pikiranmu, dengan hati. Mungkin kau ndak lakukan secara perbuatan, jangan. Hai wanita, jangan. Di pikiran saja, di hati saja, engkau harus sudah putuskan. Engkau sudah harus berkata tidak, ini dosa. Jangan sampai menjadi sebuah perbuatan. Mau ndak hari ini komitmen sama-sama untuk berkata tegas dengan pikiranmu yang engkau tahu bahwa itu salah. Dengan hatimu yang engkau tahu bahwa hatimu ini sedang sesat. Hatimu ini sedang menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hatimu sedang tidak murni lagi. Tidak apa adanya lagi. Sudah mulai cerdik seperti ular tapi tidak ada tulus-tulusnya seperti merpati. Ketika engkau tahu itu, mau ndak hari ini bersikap tegas untuk berkata stop sampai di sini. Sudah, aku ndak mau ini lagi. Dan kembali kepada porosnya Tuhan. Kalau kita bisa lakukan itu, bukan hanya beroleh kasih karunia. Karena memang modal kita ini cuma ini di dalam Tuhan. Apa? Hidup kudus, ini modal kita. Orang kalau hidup kudus itu ada otoritas. Orang hidup kudus itu, coba sekarang gini aja. Tidak usah berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak kudus aja. Kalau misalnya ini, Anda ini chat lelaki lain nih misalnya. Atau siapa apa ya. Mungkin Anda mau ngintip apalah gitu ya. Mungkin ngintip mantan yang dulu mungkin. Pacar yang lama gitu. Ada perasaan bersalah enggak? Kalau sudah kejadian nih, masih kepikiran mungkin masih pikiran Anda langsung enggak jadikan, Anda enggak lakukan gitu. Tapi kalau misalnya Anda Anda sudah chat ini, bisa enggak Anda menghadapi suamimu? Ketika kita melakukan kesalahan saja, menghadap manusia aja kita rasanya ada perasaan bersalah. Apalagi kepada Tuhan. Tapi ironis, dunia itu memang sesat. Apa? Tuhan enggak kelihatan. Jadi orang itu lebih takut kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Padahal yang bisa membunuh jiwa kita, tubuh jiwa, roh kita, itu adalah yang tidak kelihatan. Harusnya yang tidak kelihatan itu kita jauh lebih takut kepada yang tidak kelihatan itu daripada yang kelihatan. Katakan amin. Katakan amin. Ayo para wanitanya Tuhan. Ini komitmen kita. Jangan mendua hati. Ada banyak orang tidak setia hari-hari ini. Mendua hati. Baik tidak setia kepada Tuhan maupun tidak setia kepada pasangan. Biar itu tidak menghinggapi setiap kita semua. Kalaupun itu ada, ayo hari ini juga nanti saya akan berdoa. Ya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nanti saya akan berdoa. Patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang sungguh berkuasa. Dan ketika Anda sungguh-sungguh menyerahkannya di hadapan Tuhan, saya percaya Dia langsung membebaskan setiap Anda dari setiap belenggu. Katakan amin. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari Maria ini? Rahasia apa yang diperoleh Maria ini? Saya mau beritahu dulu. Ini coba kita lihat di ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lalu coba lihat ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saya mau beritahu dulu, Maria ini dari keluarga dengan status yang rendah. Status sosialnya rendah. Nah, Maria ini tinggal di sebuah kota namanya Nazaret. Nah, Nazaret di sebuah kota di Galilea namanya Nazaret. Jadi di daerah Galilea namanya Nazaret. Galilea itu adalah tempat bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi ini bangsa-bangsa kafir. Anda bisa bayangkan, di tengah-tengah bangsa-bangsa kafir, Tuhan itu menemukan Maria. Berarti dia itu tidak terpengaruh oleh sekitarnya. Dia bisa menjaga imannya kepada Tuhan. Lalu Maria ini juga Maria ini status sosialnya itu rendah.
orang yang punya status sosial rendah biasanya, kebanyakan ya, tidak semua memang. Ada orang yang status sosial rendah tapi sombong, ada. Tapi kebanyakan orang kalau dari status sosial yang rendah, dia itu minder. Karena itu, dia itu tidak pede dengan dirinya sendiri. Makanya ketika malaikat Tuhan itu datang menjumpai Maria dan memberi salam, dia berkata seperti ini, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu." Engkau yang dikaruniai. Jadi dengan kata lain itu gini, ketika seseorang itu ya dikasih sebuah kepercayaan yang besar, orang ini tidak pede. Dia ini punya latar belakang status sosialnya rendah, jadi dia ini orangnya tidak pedean gitu. Makanya malaikat itu datang, langsung kasih salam, "Hai engkau yang dikaruniai." Diangkat sama Tuhan. Tuhan itu ajaib ya. Tuhan itu kalau memperlakukan kita tuh sebegitunya loh. Tuhan itu begitu gentleman sama kita. Luar biasa. Dia tahu kondisi kita, dia tahu kita tuh kayak apa. Lalu ketika Tuhan datang dalam rupa malaikat, dia enggak langsung Tuhan tuh datang enggak langsung kasih jobnya gitu. Enggak. Tapi diangkat dulu hidup orang ini. Kepercayaan dirinya diangkat. Saya ini orang minder juga. Sangat minder. Ya, awal-awal pertobatan saya, lalu saya dipercaya menjadi pemimpin, itu struggle luar biasa. Saya struggle luar biasa, apalagi ketika saya jadi full timer, lalu saya dipercaya menjadi gembala. Struggle dalam diri saya itu banyak. Nggak usah mikirin struggle di luar ya. Struggle dalam diri ini banyak. Gimana? Mengalahkan diri sendiri ini loh. Karena apa? Karena minder. Nah, sejak saya sekolah gitu ya, saya ini temannya enggak banyak. Kenapa? Yaitu karena dari latar belakang yang saya minder ini. Dari latar belakang status sosial yang dari keluarga saya ini gitu. Nah, dan itu mempengaruhi saya. Mempengaruhi saya, cara saya bersikap, saya membawa diri gitu ya. Dan itu sangat berpengaruh. Dan ketika saya menjadi seorang full timer, lalu Tuhan percayakan gembala waktu itu gembala pelajar, gembala youth gitu ya. Menjadi orang yang nomor 1 dalam penggembalaan youth. Itu buat saya struggle. Kamu Lan, saya ingat waktu itu pemimpin saya JGL, saya bilang begini, "Kamu tuh loh akan dipakai besar, Tuhan akan pakai kamu." Itu kata-kata itu mungkin kata-kata biasa. Tapi buat seorang yang punya status sosial yang rendah gitu ya, seperti Maria, engkau yang beroleh kasih karunia, engkau yang dikarunia, itu kata sangat powerful. Itu kata mengubahkan hidupnya. Dan tidak cukup sampai situ, ditambahin lagi, Tuhan menyertaimu. Wow, kayak seolah-olah dikasih lagi, ibaratnya divaksin lagi yang kedua, supaya antibodinya itu terbentuk secara sempurna. Vaksin pertama kurang, kasih vaksin kedua, kamu itu adalah orang yang dikaruniai, Tuhan itu menyertaimu. Saudara, para wanitanya Tuhan, poin yang kedua, tidak peduli apapun latar belakangmu. Kalau Tuhan sudah pilih, dia akan memilihmu. Dia akan memilih. Tuhan tuh tidak pernah lihat itu semua. Kalau Tuhan tidak pernah lihat itu semua, Anda harus berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan pernah lihat dirimu. Jangan pernah lihat statusmu. Status sosial gitu ya. Jangan pernah lihat, lalu gini lagi. Ya karena ini lingkunganku kayak gini. Tuhan tuh kalau mau pakai, Tuhan tuh bisa pakai. Ini di daerah Galilea, bangsa yang bukan Yahudi. Artinya banyak orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi dari itulah muncul seorang wanita bernama Maria. Dipakai rahimnya untuk melahirkan raja di atas segala raja. Wow, luar biasa. Pernah enggak bayangkan someday nanti? Mungkin hari ini Anda punya keluarga besar tidak kenal Tuhan. Tapi dari Anda muncul satu orang ini dari Anda beroleh kasih karunia, dipakai Allah secara luar biasa memenangkan keluarga besarmu. Wow, pernah bayangkan itu enggak? Jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan pernah mengecilkan mimpimu di dalam Tuhan. Tuhan itu bisa, tidak ada yang mustahil baginya kata Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Masih Anda tidak percaya? Ini loh kayak Maria. Maria itu mungkin harusnya dia tidak percaya itu. Tapi karena dia dikatakan seperti ini, hai engkau yang dikaruniai, aku menyertaimu. Maria itu jadi tahu bahwa ini Tuhan sungguhan. Dan bukan cuman itu, dikatakan gini, kan diceritain, kamu nanti akan melahirkan raja di atas raja bla 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 bla. Lalu ditambahin lagi cerita satu, itu loh Elizabeth yang mandul itu aja, sudah hari ini sudah hamil 6 bulan. Wah,
itu ditambahin cerita itu lagi, imannya semakin dibangkitkan. Saudara, ayo setiap Anda semua hari ini. Apa yang kedua ini? Rahasia Maria. Hidupnya itu berkenan di hadapannya. Dia itu tidak peduli sekeliling latar belakangnya, status sosial apapun. Karena hidupnya berkenan, Tuhan pilih dia. Tuhan pilih dia. Jangan lihat latar belakangmu ya. Yang fokus itu bukan apa yang ada di sekelilingmu. Dari keluarga inilah, saya orangnya beginilah, saya orangnya inilah. Bukan itu fokusnya harusnya. Fokusnya adalah jadikan hidupmu ini berkenan di hadapannya. Karena kalau Anda berkenan di hadapanmu sama kayak Maria, sekalipun dari Galilea, bangsa bukan Yahudi, dari Nazaret, kota yang kecil, lalu dia dari status sosial yang rendah, bisa dipakai Allah secara luar biasa. Ya, hari ini coba setiap wanita, coba lihat, coba ditelusuri hidupmu sekarang. Anda ini fokus kepada yang maksudnya itu fokus kepada yang utama atau yang cuman yang kecil-kecil ini dalam hidupmu. Maria itu tidak fokus itu. Latar belakang semuanya itu tidak jadi persoalan. Dia itu tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Berkenan di mata Tuhan. Itu yang dia pegang. Itu yang menarik Tuhan. Dan Tuhan juga bukan Allah yang melihat itu semua latar belakang hidup seseorang. Oleh karena itu dia memilih Maria. Saya mau ajak setiap wanita, ya, fokusnya yang benar juga, yaitu lakukan sesuatu supaya berkenan di hadapan Tuhan. Latih hidup ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lihat yang lain ini, jangan fokus, ya aku ini tidak bisa, aku ini orangnya begini, aku dari latar belakang ini, aku loh di kota ini. Itu tidak ada masalah di hadapan Tuhan. Hai wanitanya Allah. Itu semua tidak ada masalah. Asal hidupmu hari ini berkenan kepadanya. Allah bisa memilihmu. Katakan amin. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Maria ini. Yang ketiga di ayat yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, Maria ini adalah orang yang tahu posisi. Orang yang tahu posisi, dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah, sebab itu jadilah sesuai dengan kehendakmu. Hamba itu sudah tidak punya, ibarat gini, hamba itu sudah tidak punya hak lagi. Hamba itu ada di bawah otoritas seseorang. Namanya hamba ada di bawah otoritas. Dan dia berkata, aku nih hamba Tuhan katanya. Berarti Maria itu tahu posisinya di hadapan Tuhan. Aku nih hamba Tuhan. Berarti aku sudah tidak punya hak lagi. Aku sudah tidak punya aku ini ada di bawah otoritas Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau apa, aku ikut saja. Orang yang tahu posisi, dia akan dapat prestasi. Ada banyak orang kehilangan prestasi karena dia tidak bisa menempatkan diri di posisi yang seharusnya. Pernah enggak? Anda harus tahu di dalam perusahaan itu siapa majikanmu dan Anda sebagai apa. Tapi ada banyak orang kadang enggak ngerti. Dia itu karyawan, tetapi dia mau pendapatnya itu untuk pendapatnya didengar dan dijalankan. Dia lupa bahwa dia cuma karyawan. Bos itu selalu benar kan gitu kira-kira ya. Tapi ada banyak orang kecewa dengan itu semua. Iya ya pendapatku tidak didengar, ini segala macam. Kan harusnya ini kan paling bagus. Sekalipun memang ide Anda itu yang terbaik, yang bagus gitu ya. Tapi kalau bos bilang tidak ya, Anda harus belajar untuk ikut di dalamnya. Ada banyak orang kadang tidak ikut karena dia tidak sadar posisinya. Sehingga apa? Sudahlah biar bos ke kiri, aku tak ke kanan. Ketika Anda lakukan itu, apa yang terjadi? Tidak heran kalau ada PHK dan bos harus memilih mana yang di PHK, maka kita akan menjadi orang pertama yang akan di PHK. Kenapa? Karena selalu membantah, karena selalu memberontak. Tidak salah mungkin dengan ide Anda, tapi sometimes kita mungkin lupa siapa posisi kita. Nah, orang yang tahu posisinya itu akan menentukan prestasi dalam hidupnya. Dan orang yang lupa dan orang yang tidak tahu posisi bisa kehilangan prestasi.
Ini adalah poin. Maria tahu bahwa ini posisinya dia sebagai hamba Tuhan. Luar biasa ya. Kalau Anda tahu posisi Anda itu Anda akan tepat pada sasaran. Iya ya, aku nih hamba Tuhan. Seandainya dia bisa nolak, bisa. Karena ini bersifat tawaran, Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas gitu ya. Tapi kalau Maria menolaknya, Tuhan akan pakai Maria yang lain. Tuhan bisa pakai yang lain. Tuhan bisa pakai batu bahkan. Terkadang mungkin kita terlalu sombong, terlalu congkak. Siapa kita? Sampai kita ini menolak Tuhan, kan kira-kira seperti itu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Dia tahu posisi. Dia adalah hamba Tuhan. Aku sudah tidak punya hak lagi. Hidupnya di bawah otoritas Tuhan. Karena itu apa yang menjadi kehendakmu, terjadilah. Sekarang coba kita bayangkan. Kalau kita sebagai wanita, kita tahu posisi. Kita sebagai istri, kita tahu posisi. Kita ini istri. Sekalipun gaji kita lebih tinggi daripada suami kita, sekalipun kita lebih pintar, lebih hebat, dan kalau dalam sebuah keputusan, Anda tahu, ini harusnya ini loh yang paling tepat. Ini loh yang harusnya paling benar. Lalu ketika melakukan sesuatu, harusnya ini loh yang paling cepat. Tapi suamimu pilih jalan yang lebih sulit, lebih lama lagi gitu. Ya. Apakah ya sudah ikutlah suami gitu ya. Padahal ide Anda kan juga bagus gitu ya. Ada jalan yang paling baik, yaitu apa? Lewat komunikasi. Tapi saya tidak mau bahas itu hari ini. Saya mau bahas kita harus tahu posisi. Sekalipun gaji kita lebih tinggi daripada suami kita, kalau kita, ketika kita di rumah, kita tahu posisi kita, bahwa kita adalah istri, dan kita bertindak seperti itu sesuai dengan firman Tuhan, maka saya percaya pernikahan bahagia itu ada dalam kehidupan Anda. Kalau kita sebagai mama, kita tahu posisi bahwa mama itu adalah teladan, maka kita akan memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita. Maka luar biasa, anak-anak kita pun akan menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita hari ini ya, sekalipun kita nih seorang direktur di sebuah perusahaan wanita, tapi di rumah, direktur itu tidak bisa dibawa di rumah. Kita di rumah tetap kita menjadi istri dan tetap menjadi mama buat anak-anak kita. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya pulang ke rumah saya, ke keluarga kecil saya tidak pernah bawa embel-embel hamba Tuhan itu di rumah. Saya berlaku seperti istri, melakukan fungsi dan tanggung jawab saya sebagai mama juga, sebagai istri. Ketika saya pulang ke rumah keluarga saya, keluarga orang tua saya, di situ saya tidak berlaku seperti hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan cuma jabatan ya, itu kan harus menjadi gaya hidup kita ya, jadi seperti hamba Tuhan, jadi berkat terus. Tapi saya tidak bawa embel-embel pendeta saya. Ketika saya pulang ke rumah, saya anak. Saya memposisikan diri sebagai anak di hadapan orang tua saya. Maka luar biasa juga. Karena itu kita harus tahu posisi kita. Ya, banyak orang gagal karena mereka tidak tahu posisinya. Menantu. Kalau Anda punya mertua, Anda nih posisinya menantu. Kasihilah mertuamu. Lakukanlah itu. Seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Katakan amin. Tahu posisi ya. Karena orang yang tahu posisi itu akan menentukan prestasi. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan setiap Anda semua. Biar setiap kita menjadi wanita yang beroleh kasih karunia. Luar biasa disertai Tuhan. Dan hidup kita untuk kemuliaan namanya. Mari kita hampiri Tuhan. Haleluya Yesus.
engkau yang tahu bahwa ada sesuatu di hidupmu dan kau mungkin berkata seperti ini, aku ini sudah doa tapi rasanya perlu bantuan untuk didoakan. Aku pengen hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tulus murni apa adanya. Tidak pengen ada sesuatu hal di dalam hidup ini. Anda tahu itu salah dan Anda berusaha keluar dari itu semua tapi Anda rasanya kesulitan. Saya mau berdoa buat setiap Anda yang mengalami demikian. Angkat tanganmu saja di tempat engkau berada. Saya tahu hadirat Tuhan itu sampai dalam hidupmu sekarang juga. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ayo sepakat dengan saya. Serahkan semua apa yang menjadi kelemahan, kekuranganmu. Serahkan apa yang menjadi dosa di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi dosamu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini, Tuhan ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang menuntun anak-anaknya ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan. Mereka tahu, sadar betul bahwa itu tidak berkenan. Dan hari ini aku berdoa, cabut semuanya di dalam nama Yesus. Patahkan setiap belenggu. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus. Ikatan apapun yang iblis coba lakukan atas anak-anak Tuhan, wanita-wanita Tuhan ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka adalah orang-orang yang setia. Mereka adalah orang-orang yang murni hatinya, orang-orang yang tulus, orang-orang yang apa adanya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, kepada pasangan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Bukan pembenci, tetapi pemaaf. Aku berdoa tidak ada dendam dalam diri mereka. Tidak ada kepahitan, kekecewaan. Hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Hati yang sabar, aku berdoa dalam nama Yesus. Kelemah lembutan itu nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus ada kegeraman dalam hati seseorang. Hari ini aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan angkat juga. Hari ini aku berdoa, ya Tuhan, gantikan dengan kekudusan Allah. Gantikan dengan kekudusan Allah. Bapak, ibu, saudara, ibu-ibu, para wanita Tuhan. Paling penting itu adalah dalam diri Anda. Kalau Anda berkata, aku mau dan aku sudah jijik dengan ini semua, maka iblis tidak bisa punya bagian dalam hidupmu. Dia akan pergi dari hidupmu. Dia tidak akan bisa pegang. Tapi kalau engkau masih mengingininya, sudahlah, aku memang jengkel sama suamiku. Biar sekalian, dihukum sekalian. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Kuncinya adalah di Anda sendiri. Mau ndak? Itu kunci paling powerful. Mau ndak? Mau ndak? Anda sungguh-sungguh bebas dari semua tipu muslihat iblis dalam kehidupanmu. Angkat tanganmu. Dalam nama Yesus, engkau lihat semua belenggu dipatahkan, dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Haleluya. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Amin Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Amin Tuhan. Oh Ramaya Syarama Rama Rama. Dalam nama Yesus. Hidupku
kedua tangan-Mu Tuhan, hamba berdoa jadikan kami wanita-wanita yang beroleh kasih karunia. Tuhan, mungkin kami tidak sesempurna Maria, tapi ini kami, pakai kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa buat wanita-wanita Allah, Tuhan pakai apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan ya Tuhan, bahkan keinginan wanita-wanita ini, biar Tuhan berikan. Asal itu tidak untuk memuaskan hawa nafsu, hamba percaya Tuhan akan sediakan. Tuhan terima kasih, terus ya Tuhan bekerja, berkarya dalam kehidupan wanita-wanita ini. Pakai dimanapun berada dalam keluarga, buat anak-anak, suami, di lingkungan sekitar, di tempat mereka bekerja, di tempat mereka melayani Engkau. Dan terus bawa ya Tuhan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.